Sementara itu, di tengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, Made Urip selaku anggota Komisi 4 DPR RI menyempatkan diri menyerap aspirasi Kramas Subak Umepoh. Kedatangan Made Urip yang didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster selaku anggota MPR RI juga menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dipusatkan di Bali Subak Umepoh, Abian Semal Badung. Kegiatan turun bersama atau Turba Made Urip ke tengah-tengah Kramas Subak itu juga dihadiri Wakil Bupati Badung Nyoman Suyasa bersama pengurus DPD PDP Bali, IGN Kesuma Kelakan, relawan KBS Ketut Golak dan Made Nariana, beserta ratusan Kramas Subak setempat. Sebelum sosialisasi 4 pilar kebangsaan juga dilaksanakan penanaman bibit edamame bersama secara simbolis. Pada kesempatan itu, Pekasih Subak Umepoh, Anagung Gede Agung mengungkapkan sejumlah persoalan yang menyangkut sektor pertanian, diantaranya saat ini generasi muda tidak mau lagi bertani. Selain itu, minimal 1 hektar lahan baru bisa digarap maksimal untuk lahan pertanian. Sayangnya, di balik itu banyak lahan kosong yang tidak digarap karena terbentur permodalan. Kebanyakan Kramas Subak juga hanya menjadi petani penggarap, padahal di sisi lain banyak petani dari luar Bali yang juga penggarap. Karena itulah, Made Urip diharapkan bisa membantu persoalan tersebut sehingga ada generasi petani garap petani yang modern, apalagi Made Urip sudah sering menyalurkan bantuan termasuk di Subak Umepoh. Umur petani kita sudah rata-rata tua. Nah, sekarang harus ada regenerasi. Regenerasi itu mereka berhitung. Jadi keuntungannya apa? Nah, mau tidak mau sekarang kita harus sudah ke arah pertanian modern, di mana sudah melibatkan alat-alatnya. Nah, bantuan dari Pak Urip yang kita dengar selama ini sudah bagus, jadi sering menyalurkan alat-alat. Nah, untuk khususnya di Subak Umepoh, kami masih mengharapkan seperti hadirnya kultivator, itu penggembur tanah untuk bikin guludan, itu traktor kami sudah punya. Itu kalau itu sudah ada, petani kami untuk berkebun itu lebih mudah, karena selama ini kita selalu mencari tenaga harian untuk membuat guludan. Sementara itu, Ketua Ganti Bali Komang Suardika mengaku mengundang Made Urip dan Wayan Koster yang akrab dikenal KBS itu untuk mendorong sektor pertanian agar lebih maju dan modern. Diharapkan produktivitas petani bisa menjadi acuan ke depan terhadap keberpihakan program kerja anggota Dewan 4 periode itu. Apalagi kiprahnya sudah sangat dirasakan para petani dari sisi bantuan yang telah diupayakan di pusat. Sangat berdampak terhadap kelangsungan petani dalam produktivitas pertanian, seperti bantuan Alsintan dan benih khususnya petani di Badung. Baik itu dari bantuan Alsintan, baik itu dari bantuan benih, dan apa yang programnya yang sudah kami dapatkan, itu kami terapkan kepada masyarakat dan kepada petani kita yang ada di Bali, khususnya Badung juga sudah banyak sekali. Nah, sentuhan-sentuhan inilah yang kami harapkan kepada para pimpinan kami, pimpinan kita yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Keberpihakan inilah yang penting kami harapkan kepada para petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, petani-petani muda ini akan lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi, dan mau akan menjadi petani dan tidak malu tidak malu untuk menjadi petani. Made Urip mengakui kebijakan sektor pertanian untuk menjawab persoalan yang dihadapi untuk membangun sektor pertanian yang tangguh dan memberikan kesejahteraan kepada petani. Soal regenerasi, petani memang umurnya sudah tua. Karena itu sekarang bagaimana caranya meregenerasi pemuda agar tertarik dengan kehidupan pertanian. Padahal di pusat sudah banyak diberikan diklat dari seluruh tanah air agar menjadi petani yang terampil, termasuk para penyuluh yang memberikan informasi terkait pertanian. Soal tingkat kepemilikan lahan, kebanyakan memang menjadi petani gurem, sehingga paling banyak memiliki tanah 30 ara. Jika dibandingkan di New Zealand, minimal memiliki lahan 7 hektar, sehingga mereka sejahtera. Tim Liputan Bali TV.